Oke, saya lanjutkan ya mengenai perlakuannya tadi. Nah, apa saja bentuk investasi dalam pemerintahan itu? Berdasarkan uraian saya tadi gitu. Bahwasanya di pemerintah juga ada investasi yang dipakai yang digunakan. Apa aja bentuk-bentuknya? Jadi pemerintahan itu melakukan investasi itu dimaksudkan yaitu untuk memperoleh uh, pendapatan dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu, atau untuk memanfaatkan dana yang ada dalam pemerintahan tersebut dalam sebuah investasi yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek, yang biasanya itu digunakan dengan tujuan untuk bagaimana supaya manajemen kas itu bisa lebih baik gitu. Jadi ada beberapa jenis investasi juga ya yang bisa kita buktikan dengan apa ya, dengan berupa sertifikat gitu atau dokumen-dokumen lain yang serupa gitu. Dalam pemerintahan itu investasi itu hakikatnya itu dapat juga berupa pembelian surat utang, baik itu jangka panjang, jangka pendek, serta untuk instrumen-instrumen ekuitas gitu. Nah, apa aja klasifikasinya untuk investasi misalkan begitu ya. Jadi investasi dalam pemerintahan ini dibagi menjadi dua ya. Jadi investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi investasi jangka pendek itu merupakan sebuah kelompok dalam aset lancar. Sedangkan investasi untuk jangka panjang itu merupakan kelompok aset yang tidak lancar gitu. Untuk investasi jangka pendek yang merupakan kelompok untuk aset lancar, itu harus memenuhi karakteristik seperti satu, dapat segera diperjualbelikan apabila ada sesuatu yang mendesak, ada sesuatu yang harus jadi pemerintah itu harus butuh dana cepat gitu. Jadi bisa diperjualbelikan dengan segera gitu. Kalau dalam akuntansi kan itu di bawah 1 tahun biasanya ya, itu dapat segera diperjualbelikan. Nah, itu masuk ke dalam kelompok aset lancar gitu. Terus yang kedua, investasi tersebut ditujukan dalam rangka untuk manajemen kas. Artinya apa? Artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas gitu. Nah, di situ poinnya gitu. Dan tentu untuk jangka pendek gitu ya atau aset lancar ini risiko yang ada dalam jenis investasi ini itu risiko rendah gitu. Nah, dalam memperhatikan kriteria yang ada tersebut, maka untuk pembelian surat-surat berharga yang memiliki risiko tinggi, yang high risk ya di government gitu ya, pemerintahan, itu biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar dari surat berharga tersebut gitu. Makanya disebutkan bahwasanya surat berharga itu tidak bisa dikelompokkan menjadi investasi jangka pendek gitu. Jadi apa aja nih jenis-jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek? Pertama itu yang tadi surat berharga. Aduh. Sebentar. Surat berharga itu surat berharga yang dibeli pemerintahan dalam rangka untuk mengendalikan suatu badan usaha gitu. Misalkan pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha gitu. Terus ada namanya surat berharga yang dibeli oleh pemerintahan untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik gitu dengan pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Misalkan pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri yang tujuannya untuk menunjukkan partisipasi pemerintahan, menunjukkan keikutsertaan pemerintahan gitu. Terus yang ketiga, contoh surat berharga yang tidak dimasukkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek, itu nggak apa-apa itu. Maka itu tidak kita golongkan menjadi kelompok investasi jangka pendek gitu.
Dan biasanya seperti yang saya bilang tadi, perlakuannya juga sama dalam perhitungan dalam akuntansi gitu. Jadi investasi yang digolongkan dalam investasi jangka pendek itu apa aja gitu. Misalkan contohnya ada namanya apa ya, perlakuannya itu di bawah 1 tahun. Misalkan deposito berjangka. Deposito berjangka dalam waktu 3 sampai 12 bulan gitu. Dan dapat diperpanjang secara otomatis gitu. Itu tidak apa-apa. Karena masa berlakunya itu ya tergantung paling lama 1 tahun. Setelah 1 tahun, POK 1 tahun kita bisa mencarikan deposito tersebut gitu. Walaupun pada akhirnya tidak ada pun konfirmasi dari pemilik deposito, maka itu akan diperpanjang otomatis. Paling tidak masa berlakunya ini tetap 1 tahun gitu. Terus yang kedua ada pembelian surat utang negara atau SUN yang biasa kita kenal dengan sebutan SUN atau SUN. Kita pemerintahan dalam hal ini pembelian surat berharga dalam jangka pendek oleh pemerintahan pusat maupun daerah, dan pembelian sertifikat dari Bank Indonesia. Nah, itu baru digolongkan menjadi investasi jangka pendek gitu. Nah, untuk investasi jangka panjang apa aja itu Pak? Gitu kan pertanyaannya gitu. Sedangkan kita membahas jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kebalikannya dari jangka pendek gitu. Misalkan dari sifat penanaman investasinya, bisa jadi permanen dan non permanen gitu. Permanen apa gitu, investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara kontinu gitu, secara berkelanjutan gitu. Sedangkan investasi yang non permanen adalah investasi jangka panjang, tetap investasi jangka panjang, cuman dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan gitu. Berkelanjutan ini apa sih Pak gitu? Apa sih investasi yang berkelanjutan itu kepemilikannya gitu? Berkelanjutan ini merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali investasi tersebut gitu. Sedangkan untuk pengertian investasi yang tidak berkelanjutan berarti investasi yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun atau 12 bulan, tetapi itu tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus atau tidak ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Gitu. Nah itu contoh-contoh investasinya. Itu apa? Salah satu sedikit tambahan dari saya mengenai bagaimana sih perlakuan investasi itu di public sector gitu. Jadi ada nanti yang namanya sedikit saya tambahkan pengakuan investasi. Bagaimana sih pengakuan investasi tersebut itu? Misalkan ada pengeluaran kas, baik itu aset atau aset gitu ya, pengeluaran kas atau aset, terus ada yang namanya penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan bagaimana nanti berpengaruh terhadap perubahan piutang menjadi investasi dan dapat diakui sebagai investasi apabila hal-hal tersebut memiliki kriteria. Pertama, itu memungkinkan adanya manfaat ekonomi dan manfaat sosial ya di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut gitu. Ini dalam pemerintahan ya. Jadi adanya manfaat ekonomi yang akan kita dapatkan di kemudian hari nanti gitu atas investasi yang kita gunakan tersebut. Terus yang kedua adanya nilai perolehan atau nilai wajar investasi, dan tentunya itu harus dapat diukur secara reliable gitu, secara memadai dan secara handal gitu. Nah itu apa ya, dua kriteria yang dimana aset atau penerimaan hibah atau piutang yang menjadi investasi diakui gitu, harus dengan dua kriteria tersebut. Nah begitu tambahan dari saya ya, kebanyakan saya ngomong ini. Ya silakan lanjutkan, masih ada pertanyaannya? Udah habis Pak. Baik, sekian pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator kelompok 3. Baik, selanjutnya
Kami akan menjawab pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Pinky Marianti. Pada Pinky dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Pinky Marianti, akan menjawab pertanyaan dari Prasetyo Ivano yang pertanyaannya, bagaimana cara menghitung arus kas yang benar? Caranya ialah siapkan tabel untuk menyusun laporan arus kas. Buat tabel terdiri dari beberapa kolom dengan judul aktivitas operasi, aktivitas finansial, dan aktivitas investasi. Yang kedua, hitunglah arus kas bersih dari aktivitas operasi yang terdiri dari hutang uang keluar. Terakhir, kurangi uang masuk dengan uang keluar. Yang ketiga, hitunglah arus kas bersih dari aktivitas finansial, jumlah penerimaan yang didanai oleh pinjaman atau modal sendiri termasuk masuk karena penjualan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang keempat, hitunglah arus kas bersih dari aktivitas investasi. Terdiri dari jumlah uang keluar karena aktivitas investasi yang meliputi pembayaran utang, bunga pinjaman, dan pelunasan atas pembelian aset atau properti. Yang kelima, jumlahkan ketiga kolom dalam laporan arus kas. Jumlahkan angka yang tercantum di kolom aktivitas operasi, aktivitas finansial, dan aktivitas investasi. Hasil akhir yang akan diperoleh adalah arus kas perusahaan selama satu periode. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana Prasetyo Irvano? Apakah menerima jawaban dari kami? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat lengkap. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Yolanda. Kepada Yolanda dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mikta. Pertanyaannya, apa saja metode budgeting yang direkomendasikan dan paling cocok? Yang pertama, metode budgeting 50/30/20. Umumnya, metode ini membagi budget yang kamu punya menjadi 3 bagian. Yang pertama, 50% untuk kebutuhan umum, seperti biaya sewa, biaya makan, transportasi, utilitas, asuransi kesehatan, pembayaran hutang, dan lainnya. Yang untuk 30%, keinginan mencakup segala sesuatu yang dirasa menjadi kebutuhan sekunder seperti liburan, gadget baru, makan di luar, belanja, dan kesenangan lainnya. Yang untuk 20%-nya, sisihkan sebagian untuk tabungan dan investasi jangka panjang. Kategori ini termasuk di dalam kategori dana darurat, tabungan pensiun, dan investasi lainnya. Yang kedua, metode budgeting 80/20. Metode ini pembagiannya sangat sederhana dan hanya butuh efisiensi. Ya, 80% dari penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari, mulai dari biaya hiburan, kebutuhan, dan lainnya. Sedangkan untuk 20%-nya adalah besaran tabungan masa depan atau investasi. Yang ketiga, metode JAR. Metode ini adalah di mana kamu diwajibkan untuk membagi pengeluaran menjadi 6 toples alias 6 kelompok yang lebih spesifik dan detail. Contohnya tuh saja 50% untuk keperluan bulanan, 10% untuk keperluan hiburan, 10% untuk tabungan, 10% untuk keperluan edukasi atau investasi, 10% kebutuhan pribadi, dan 5% untuk lainnya. Yang terakhir, metode Kakeibo. Saat mengadopsi metode budgeting Kakeibo, kamu bisa mendapatkan hasil terbaik dengan melakukan introspeksi dan merenungkan kebiasaan belanja yang selama ini dilakukan. Dengan kata lain, besaran budgeting yang kamu butuhkan bisa saja berbeda dari rumus atau metode finansial planner berikan. Bisa juga terjadi perubahan setiap bulannya sesuai kebutuhan
dan keadaan keuanganmu. Sekian jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Saudari Putri Ayu Aprilicia? Apakah menerima jawaban dari kami? Pertanyaan dari Miftah. Maaf, saya ralat. Pertanyaan dari Miftah Sani. Bagaimana Saudari Miftah Adira Sani? Apakah menerima jawaban dari kami? Yang dijawab Yola tadi pertanyaan Miftah ya? Ya, mohon maaf saya ralat. Bagaimana Saudari Adira Miftah Sani? Apakah menerima jawaban dari kami? Coba diulangi lagi boleh gak? Boleh. Kepada Saudari Yola, dipersilakan untuk mengulang jawaban. Baiklah, saya akan kembali mengulang jawabannya. Yang pertama, menggunakan metode budgeting 50/30/20. Umumnya, metode ini membagi budget yang kamu punya menjadi 3 bagian. Yang pertama, 50% untuk kebutuhan utama seperti biaya sewa rumah, biaya makan, dan lainnya. Yang untuk 30% untuk keinginan mencakup segala sesuatu yang dirasa menjadi kebutuhan sekunder. Yang untuk 20%, sisihkan sebagian untuk tabungan dan investasi jangka panjang. Yang kedua, metode budgeting 80/20. Metode ini pembagiannya sangat sederhana dan hanya butuh efisiensi. Pembagiannya adalah 80% dari penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari. Sedangkan pembagian 20%-nya adalah besaran tabungan masa depan dan investasi. Yang ketiga, metode JAR. Metode ini adalah di mana kamu diwajibkan untuk membagi pengeluaran menjadi 6 toples alias 6 kelompok yang lebih spesifik dan detail. Contohnya itu 50% untuk keperluan bulanan, 10% untuk keperluan hiburan, 10% untuk tabungan, 10% untuk keperluan edukasi atau investasi, 10% kebutuhan pribadi, dan 5% untuk lainnya. Yang terakhir, metode Kakaibo. Saat mengadopsi metode budgeting Kakeibo, kamu bisa mendapatkan hasil terbaik dengan melakukan introspeksi dan merenungkan kebiasaan belanja yang selama ini dilakukan. Dengan kata lain, besaran budgeting yang kamu butuhkan bisa saja berbeda dari rumus atau metode dari financial planner berikan. Bisa juga terjadi perubahan setiap bulannya sesuai kebutuhan, keadaan, dan keuanganmu. Baik, bagaimana Saudari Adi, apakah menerima jawaban dari kami? Saya mengerti dan menerima. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yang akan dijawab oleh Meta Juta Putri. Kepada Meta Juta Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Mengapa sebagian besar perusahaan capital budgeting adalah salah satu sumber keuntungan perusahaan tersebut? Karena dengan adanya capital budgeting, mereka dapat menghitung tingkat keuntungan yang akan mereka dapatkan pada jangka panjang. Yaitu untuk mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal ini karena dana terkait dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selain itu, dengan capital budgeting dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Bagaimana Saudari Putri Ayu Aprilicia, apakah menerima jawaban dari kami? Putri Ayu Aprilicia. Ini yang nggak on cam nggak saya ambil absennya ya. Iya ambil absen, masa ambil absennya. Jadi yang nggak on cam ya percuma aja saudara masuk. Oke, Pak.
Udah, aturannya jelas ya. Baru hidup semua. Matiin lah. Hidup semua ini. Waduh. Iya, kadang motivasi itu harus berupa sedikit ancaman ya. Baru. Ya, oke, masih ada beberapa orang lagi, berarti ini nggak absensinya tidak diambil. Nah, gitu aja. Gimana? Kenapa capital budgeting ini? Gimana? Apa manfaatnya tadi? Pertanyaan dari yang terakhir tadi, Bu? Yang bertanya yang mana? Yang bertanya udah ngejawab, udah ngerespon. Yang bertanya. Belum. Tidur dia tuh, Pak. Tidur. Waduh, enaknya. Tidur siang, Pak. Iya. Saya juga udah mulai ini nih, tapi ya gimana ya? Kewajiban. Ini nih Tapi kalau nggak yang apa-apa, Pak. Yang penting hadir semua, Pak. iya hadir semua, cuman nggak semuanya hadir gitu. Artinya percuma aja kalau namanya ada, orangnya nggak ada kan nggak ini juga. Nggak enak lah, masa kita Badannya ngomong. ada, Pak. Rohnya nggak ada. Iya, masa ngomong sama monitor. Orangnya Ke nggak kamar ada. mandi mungkin, Pak. Iya, Pak. Oh iya. Jadi dia lagi siap-siap mau pergi ke masjid. Orang kan mau asar gitu. Salat asar, Pak. Iya. Lagi, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Waduh, oke, masih ada lagi Allahu Akbar. pertanyaannya. Tetap semangat. Semangat. Assalamualaikum, Pak. Iya, waalaikumsalam. Pak, Rama izin bertanya, Pak. Oh, masih ada? Oh, silakan, silakan. Enggak, Pak. HP Rama baterainya habis, Pak. Jadi bertiga sama teman, Pak. Nggak apa-apa, 3-in-1. Oke. Oh, bukan terkait materi ya. Pengambilan Gimana, absennya gimana? gimana, Pak? AP1. Nggak apa-apa, Pak. AP1 untuk bertiga. Iya, Pak. Mana? Oh iya, bertiga ya ini ya. Oke. Gimana ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti ini aja, dikabari aja ya. Dikabari aja siapa yang bertiga ini ya. Baik, Pak. Ini di kampus? Iya, di kampus ya? Iya, Pak. Oke. Masih ada kuliah? Udah selesai ya? Oh, udah selesai. Sudah, Oke. Oke, baik. Nanti dikabari aja absensinya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan saudara ini? Ya, oke. Jika tidak, silakan di-close saja ini penyaji kelompok 3. Untuk 3. Silakan, ditutup aja. Baik, itulah hasil materi kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Iya, waalaikumsalam. Oke. Baik, saudara-saudara. Saya rasa saya cukupkan dulu perkuliahan kita sampai di sini ya. Dan untuk tugas seperti biasa, di saat kita tetap muka, pertemuan perkuliahan offline baru dibawa semuanya gitu. Nanti akan saya sounding kapannya itu. Oke ya, 2 kelompok. Baik. Kita presentasi lagi. Ke depan gimana Pak online, Pak? Minggu depan online, Pak. Baik, Pak. Saya lihat dulu keadaannya minggu depan ya. Online aja, Pak. Bagus, Pak. Pak, online aja, Pak. Online aja, Pak. Ya nanti online saudara tidur. Gimana? Kalau saudara tidur? Nggak ada tidur, Pak. Nggak bakal tidur, Pak. Online aja, Pak. Offline aja, Pak. Online, Pak, online. Iya. Siap. Sudah. Ada. Untuk ini, untuk penyaji tadi, tolong notulennya untuk
rekan-rekannya yang bertanya, terus bagaimana pertanyaannya yang dicatat tadi, tolong diberikan di saat saya masuk besok ya, pas ada perkuliahan tatap muka gitu, tolong diberikan itu, karena itu nilai bagi teman-temannya gitu. Jadi ini untuk penyaji, tolong disimpan itu ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Siap. Baik, saudara-saudara sekalian, perkuliahan, tunggu sebentar, saya capture sebentar boleh ya, screenshot ya. Tolong Boleh, semuanya Pak. senyum. Boleh, Pak. Senyum semuanya. Oke. Juga Soden, Pak. Ya, oke. Senyum Soden, oke. Siap. Ini ada 3, bentar, 3 layar ini. Belum, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Siap. Ada juga nih yang belum on cam. Oke. Baik, perkuliahan hari ini saya akhiri dan sampai ketemu lagi insya Allah dalam perkuliahan kita selanjutnya minggu depan, yang nanti informasinya apakah itu daring atau tidak akan saya informasikan nanti gitu. Ya. Daring Baik, bagus, Pak. perkuliahan ini saya akhiri. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.